إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang babul haid, bab yang berkaitan dengan haid dari kitab Taharah, yang dari kitab Umdatul Ahkam yang kita bahas. Dan ini adalah pembahasan yang sangat pelik sekali. Pembahasan yang berkaitan dengan haid ini adalah pembahasan yang sangat besar, yang berkaitan dengan ibadah seorang perempuan, tentang ibadahnya, tentang sholatnya, tentang hajinya, bahkan terkadang tentang status seseorang masih dikatakan sebagai seorang istri ataukah tidak ketika berkaitan dengan talak, ataukah seseorang atau seorang istri bisa mendapatkan waris ataukah tidak. Maka ini adalah yang berkaitan dengan pembahasan haid. Dan ini adalah pembahasan yang besar. Yang paling penting adalah berkaitan dengan ibadah seorang perempuan. Mungkin ada pertanyaan bagi ikhwan, Ustadz, haid kan pembahasan untuk perempuan. Kenapa kita ikhwan ini membahas tentang pembahasan ini pula? Terlintas nggak di kepala antum? Iya, kita tidak haid, perempuan yang haid. Kenapa tidak disebutkan majlis khusus untuk akhwat, dibahas di dalamnya tentang pembahasan ini? Dan ada yang beri kabar kepada saya, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membahas tentang haid dan perincian-perinciannya, ada seorang yang hadir mengatakan kepada Syekh, nahnu la nahid, kita ini tidak haid, kenapa kita bahas? Kata Syekh, tidaklah dari kita kecuali kita harus paham tentang perkara haid ini, karena kita akan menjadi atau telah menjadi seorang suami. Nanti akan kita hadapi pertanyaan-pertanyaan dari istri. Bahkan saya ingat sekali ketika masuk pesantren, saya lulus SMP tahun 99, masuk pesantren, masih kecil sekali, dan di dalam bab fikihnya dibahas tentang haid. Maka ada teman yang berkata dan menyatakan persis seperti yang dikatakan oleh seorang muridnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masih kecil sekali, umur 16, 17, bahkan ada yang 15 tahun. Ngapain belajar tentang hal ini? Maka Ustadz yang saat itu pun menjawab dengan jawaban yang serupa dengan jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tidaklah dari kita kecuali akan menjadi seorang suami. Bahkan nantinya juga ada anak, terkadang anaknya perempuan. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, maka harus mengetahui
Karena Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian ketika mendapatkan ilmu, ilmunya itu untuk diamalkan. Bukan ilmu itu untuk pamer, untuk apabila ditanya kemudian bisa menjawab, bukan. Bisa jadi ketika seorang menuntut ilmu karena hal ini maka bukan ikhlas. Bahkan seorang Al-Imam Sayyid Ibn Al-Musayyib beliau mengatakan, saya tidak pernah mencari satu huruf pun dalam hadis untuk selain Allah. Untuk Allah. Artinya ketika belajar untuk mengetahui, mengamalkan dan memberikan kabar kepada orang-orang yang sekitarnya dan orang-orang yang paling dekat terlebih dahulu. Kemudian di dalam kitab Umdatul Ahkam ini yang dibahas langsung pembahasan tentang istihadhah. Istihadhah ini satu tingkat di atas dari haid. Maka mau tidak mau saya akan membahas muqaddimah yang berkaitan dengan haid. Haid adalah secara syar'i adalah darah yang terjadi bagi wanita yang telah balik karena apa yang ada pada dirinya, pada rahimnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada perempuan yang sudah balik itu gizi, yang gizinya itu Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi janin. Sehingga apabila perempuan tersebut tidak dalam kondisi hamil dan tidak dalam keadaan menyusui, maka darah yang seharusnya diperuntukkan untuk gizi bagi janin akan keluar secara sendirinya di waktu tertentu. Dan darahnya itu adalah darah yang biasa yang dikenal. Bukan karena ada luka, bukan karena keguguran, bukan juga karena melahirkan. Karena darah yang menimpa seorang perempuan itu ada darah haid, ada darah istihadhah, ada darah nifas. Semuanya berbeda-beda hukumnya. Dan yang kita bahas pertama adalah darah haid. Dan kapan itu terjadi? Ketika seorang perempuan mencapai usia balik. Usia balik itu bisa 7 tahun, bisa 8 tahun, bisa 9 tahun. Berbeda-beda. Dan kapan berakhirnya masa menopause? Tidak ada ketentuan. Perempuan itu kapan kali terakhir dia itu kapan? Bisa jadi sebelum usia 50, bisa jadi usia 50, bisa lebih. Yang penting ketika seorang perempuan mendapati pada dirinya ada darah haid yang Allah Subhanahu wa taala katakan kul huwa adza, maka ia harus memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Harus dia mengetahui, harus dia memperhatikan. Begitu juga para lelaki harus mengetahui dan memperhatikan sehingga mengajarkan wanita-wanita yang berada di dekat dirinya. Karena apabila kita mengikuti perkataan para ulama, karena seperti yang saya sebutkan, pembahasan tentang haid ini pelik sekali. Dan perkataan para ulama sangat banyak. Ada yang mengatakan usia 10 tahun, apabila di bawah 10 tahun tidak dianggap. Ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang monoposnya usia 50 tahun, ada yang kurang dari itu. Maka perkataan yang kuat dari para ulama yang sesuai dengan apa yang telah dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ketika darah itu ada, darah haid itu ada dan darahnya diketahui, maka seseorang dikatakan telah mendapatkan haid. Kemudian yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Yang pertama, ketika seorang perempuan mendapatkan darah haid, maka mereka memiliki dua keadaan. Ada yang perempuan tersebut mumayyizah, mengetahui perbedaan antara darah haid ataukah tidak. Yang kedua, perempuan mu'tadah,
perempuan-perempuan yang memiliki bilangan tertentu dalam setiap bulannya. Misalnya dalam setiap bulannya dia itu memiliki kebiasaannya 6 hari ataupun 5 hari. Maka antara mumayyizah dan mu'tadah yang terbiasa ini memiliki hukum-hukum sendiri. Disebutkan di antara sifat-sifat yang harus diketahui bagi seorang yang mendapatkan pada dirinya darah haid, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna damal haidhi damun aswadu ya'rifu lahu raihah. Bahwasanya darah haid adalah darah yang diketahui, warnanya diketahui, dan ya'rifu itu memiliki aroma yang berbeda dengan darah-darah yang lainnya. Sehingga disebutkan bisa dibacanya ya'rifu, bisa dibacanya yu'rafu. Bisa dibaca juga yu'rafu yang artinya seorang perempuan mengetahui tanda-tanda dari datang bulan tersebut. Bisa dengan rasa sakit yang menyertai dari ketika datang bulan itu tiba. Bisa pening, bisa pusing. Bahkan sebagian kaum muslimat ketika datang bulan ada yang sampai pingsan. Sehingga para ulama mengatakan ketika seorang perempuan bisa membedakan darah haid itu, yang pertama bisa dengan warnanya. Warna yang paling kuat adalah warna kepekat-pekatan hitam. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi aswad. Bahwasanya darah haid itu adalah darah yang hitam. Kemudian darah yang keduanya bisa yang lebih muda dari kepekatan ini. Merah, tapi merahnya sangat merah. Berbeda dengan jenis yang pertama. Warna yang kedua adalah merahnya yang ringan. Jenis yang keempat warnanya adalah keruh. Jenis yang kelima warnanya adalah sufrah, kekuningan. Sehingga mungkin ada sedikit perbedaan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, antum bayangkan para sahabat perempuan ketika mereka datang bulan, mereka mengambil kapas, kemudian ditunjukkan apa yang mereka ambil dari farjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui ketika mereka itu dalam keadaan demikian dan warna demikian, apakah mereka masih datang bulan ataukah tidak. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, hal tersebut tidaklah kami jadikan patokan bahwasanya seorang perempuan dalam keadaan haid ataukah tidak, kecuali apabila nampak al-qassah al-bayda. Al-qassah bayda, lendir-lendir putih. Apabila telah nampak lendir-lendir putih sehingga memutus 5 warna yang tadi saya sebutkan, maka menunjukkan seorang perempuan dalam keadaan suci. Maka apabila setelah al-qassah al-bayda itu nampak, kemudian bisa jadi setelahnya keluar lagi warna keruh, keluar lagi warna kekuning-kuningan, maka kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami ini tidak menganggap sedikit pun keruh dan kekuning-kuningan dari farji mereka ketika telah suci. Apabila telah suci, maka telah suci yang tadi saya sebutkan dengan cirinya adalah dengan al-qassah al-bayda, maka warna keruh dan warna kuning tidak dianggap sama sekali. Akan tetapi ketika warna keruh dan warna kuning itu bersambung dengan darah yang hitam, dengan darah merah yang kuat kemerah-merahannya, dengan darah merah yang ringan, maka itu dianggap sebagai darah haid. Anak kalau tanya paham juga tuh bingung ya. Ciri yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah perempuan tersebut ketika datang bulan, tapi ada akhwat di atas ya, ada ya. Ciri yang kedua seperti yang saya sebutkan dalam hadis,
ya'rifu ataupun yu'rafu. Ya'rifu artinya bahwasanya seorang perempuan bisa membedakan mana darah haid, mana bukan dari bau darah tersebut. Karena bau darah haid, aroma darah haid dengan darah selain haid, maka itu bisa dibedakan. Dan bacaan yang kedua, riwayat yang kedua adalah yu'rafu. Jadi itu adalah ciri yang kedua dengan bau dari darah tersebut. Dan darah haid memiliki darah bau yang berbeda dengan aroma dari darah-darah yang lainnya. Yang kedua yu'rafu, artinya ada rasa sakit yang mengiringi orang-orang yang terkena datang bulan. Seperti yang saya sebutkan, bisa pening, bisa pusing, bahkan ada yang sampai pingsan ada gitu. Dan orang yang mumayyizah yang bisa membedakan ini haid ataukah bukan dari 3 hal tadi, dari warna darah, dari rasa sakit, dan dari bau darah tersebut. Adapun al-mu'tadah yang memiliki kebiasaan, artinya dia memiliki kebiasaan yang kebiasaan tersebut ia lalui sebagai rutinitas ketika datang bulan. Misalnya ada seorang perempuan dalam 3 bulan pertama itu, atau dalam bulan-bulan yang ia lalui, misalnya 5 hari ataupun 6 hari, atau ada yang 10 hari. Maka di 10 hari tersebut, maka itu sebagai kebiasaan yang dengannya apabila keluar dari kebiasaan tersebut, maka dianggap sebagai darah istihadhah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang atau perempuan-perempuan yang datang bulan. Yang pertama adalah perempuan tersebut tidak sholat. Harus meninggalkan sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza dhahaba qadruha fatruki fiha shalah. Dan perbedaan seorang perempuan ketika tidak sholat dengan seorang musafir yang tidak sholat. Misalnya seorang musafir itu ketika dia memiliki kebiasaan baik dengan menjaga rawatib, kemudian ketika safar dia tidak ada anjuran untuk melaksanakan rawatibnya. Karena yang wajib aja dia ringkas, masa setelah yang wajib dia qashar kemudian dia melaksanakan rawatib. Maka seorang musafir ketika memiliki kebiasaan baik dengan melaksanakan sholat rawatib, ketika dia dalam safarnya dan tidak melaksanakan rawatib, kebiasaan baiknya itu ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa ia lakukan. Akan tapi seorang perempuan yang datang bulan, ketika dia datang bulan dan kemudian meninggalkan sholat dan tidak boleh untuk sholat, maka itu sebagai kekurangan dalam agamanya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perempuan itu sebagai naqisatud din. Mereka adalah orang-orang yang kurang agamanya. Kurang agamanya karena mereka ketika dalam 1 bulan ada waktu-waktu tertentu yang mereka tidak menunaikan bagian yang sangat penting dari agama. Apa itu? Salat, itu artinya. Dan ketika ini dianggap kekurangan, maka ditinggalkan dan tidak dicatat sebagai kebaikan, kecuali ketika ia meninggalkan itu semua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang perempuan datang bulan, misalnya di waktu zuhur atau di waktu asar atau maghrib, sekarang jam berapa? Jam 6.12 ya. Jam 6.12 seorang perempuan datang bulan jam 6:20 dan dia anggaplah jangan datang bulan, pas suci aja ya. Pas suci aja. Saya ganti contohnya. Ketika seorang perempuan, ketika dia mengetahui sucinya itu jam 6
atau setengah 6, sedangkan waktu maghribnya jam 6.12, maka setelahnya dia mandi besar, mandi janabah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka setelah dia suci, maka ada kewajiban untuk menunaikan salat asar. Salat asar yang ketika waktu itu tiba, dia belum menunaikan salat asar tersebut, dan ketika setengah 6 waktu maghrib belum tiba dia telah suci, maka kewajiban salat asar itu masih ada di pundak perempuan tersebut. Dan yang seperti saya sebutkan, masalah haid ini adalah masalah yang sangat pelik. Sebagian ulama di dalam permasalahan demikian, ada yang menyatakan wajib untuk menyertakan juga salat zuhur. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan hanya kewajibannya itu hanya untuk salat asar saja, dan tidak disertakan dengan salat zuhur. Begitu juga ketika seorang perempuan sucinya itu jam 10 malam. Jam 10 malam dia suci misalnya. Kemudian apakah ketika suci setelah mandi ada kewajiban untuk sholat maghrib ataukah tidak? Maka sebagian ulama mengatakan wajib juga sholat maghrib. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Risalah fid Dima At-Tabi'iyyah lin-Nisa, beliau mengatakan kewajiban bagi perempuan tersebut hanya untuk sholat isya saja. Adapun sholat maghribnya itu tidak. Kenapa tidak ada kewajiban? Karena para sahabat perempuan ridwanullahi alaihim, mereka mendapatkan darah ini dalam setiap bulannya, dan mereka tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW apabila datang bulan, dan ketika mereka itu bersihnya di antara 2 waktu dan waktu yang terakhir, ada kewajiban untuk melaksanakan waktu yang pertama. Selama hal ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat perempuan tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukanlah wajib menyertakan sholat pertama di antara 2 waktu sholat. Karena pada hakikatnya zuhur dan asar itu satu waktu, maghrib dan isya itu satu waktu. Apakah satu waktu ini wajib ditunaikan bagi perempuan yang datang bersuci dari haidnya di waktu yang terakhir? Inilah yang menjadi pembahasan para ulama, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah bahwasanya kewajibannya hanya sholat isya saja. Untuk contoh yang kedua, untuk contoh yang pertama, kewajibannya hanya sholat asar saja. Contoh yang berikutnya, ketika seorang perempuan zuhur sekarang jam berapa? 12:03. Azan berkumandang, dia masih di dapur. Kemudian 12:20 perempuan ini merasakan bahwasanya datang bulan dia. Padahal dia belum sempat untuk sholat zuhur. Maka dalam kitab Risalah fid Dima At-Tabi'iyyah lin-Nisa, menurut Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka kewajiban bagi perempuan ini setelah suci mengqadha sholat zuhur yang belum ia laksanakan, sholat zuhur saja. Begitu juga ketika tibanya waktu maghrib. Waktu maghrib adzan berkumandang, dia masih sibuk ngurusin anak. Kemudian ketika dia masuk kamar mandi misalnya, ia dapati datang bulan. Maka karena waktu maghrib telah tiba, maka setelah itu dia tidak melaksanakan sholat. Kapan sholat maghrib yang telah tiba waktunya dan telah menjadi kewajiban untuknya dan belum dia laksanakan? Kapan dia laksanakan? Ketika dia sudah bersih. Ketika dia suci, mandi, kemudian dia melaksanakan kewajiban sholat yang ia tinggalkan yang waktunya telah tiba.
Yang berikutnya, adapun yang berkaitan dengan zikir, yang berkaitan dengan bertasbih, bahkan menghadiri majelis-majelis ilmu, maka pendapat saya dibolehkan untuk perempuan tersebut untuk melakukan itu semua. Bahkan untuk misalnya seorang perempuan yang dia itu hafal Al-Quran, sangat berat sekali bagi dirinya apabila tidak mengulang-ulang hafalannya selama 7 hari ataupun 10 hari, maka dibolehkan baginya untuk murajaah, mengulang-ulang Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwasanya perempuan yang datang bulan tidak boleh berpuasa. Haram baginya untuk berpuasa. Baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang nanti kita bahas juga, kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita itu ketika datang bulan, maka kita tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa, artinya tidak berpuasa. Jadi puasa itu ditinggalkan. Sehingga apabila seorang perempuan berpuasa dengan puasa sunnah ataupun puasa fardu, kemudian 10 menit sebelum berbuka, 10 menit sebelum matahari tenggelam, kemudian dia datang bulan, maka puasanya gimana? Apa hukum puasanya? Batal. Begitu juga ketika waktu fajar tiba, waktu subuh tiba, adzan subuh telah dikumandangkan, kemudian dia datang bulan, maka harus membatalkan puasanya. Ataupun ketika setelah fajar dia baru bersih, maka tidak ada kewajiban bagi perempuan tersebut untuk melaksanakan puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Yang dikecualikan mungkin apabila sebelum fajar, sebelum waktu subuh tiba, si perempuan ini telah bersih, telah suci, maka walaupun dia belum mandi, ketika waktu fajar tiba, kemudian dia mandi dan dia berpuasa, maka itu dibolehkan untuk berpuasa. Karena Nabi SAW, beliau apabila di waktu sebelum subuh atau ketika azan subuh dikumandangkan, maka terkadang beliau dalam keadaan junub setelah mendatangi istrinya, karena Nabi itu tidak pernah ihtilam. Para nabi tidak pernah mimpi basah. Maka Nabi SAW terkadang di waktu sahur beliau dalam keadaan junub, dan azan berkumandang beliau masih dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan setelahnya beliau berpuasa. Hukum yang berikutnya adalah seorang perempuan yang datang bulan tidak dibolehkan untuk tawaf. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW mendapati bahwasanya Aisyah datang bulan, maka Rasulullah katakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukan apa yang semua dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kecuali engkau itu tidak melakukan tawaf sampai engkau suci. Sehingga para ulama mengatakan tidak boleh seseorang melakukan tawaf apabila dia memiliki hadas besar. Hadas besar tidak boleh seorang untuk melakukan tawaf. Adapun hadas kecil seperti batal dari wudunya, maka tidak ada nas yang secara langsung menyatakan bahwasanya seorang yang tawaf itu harus memiliki taharah. Dan ini sangat meringankan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah ketika dia melakukan tawaf. Misalnya di putaran keempat,
dia kentut. Apakah dia harus keluar kemudian mengambil air wudhu, kemudian melanjutkan tawafnya? Maka pendapat yang kuat, lanjutkan saja tawafnya, karena tidak ada syarat untuk seorang melakukan tawaf harus di atas taharah. Artinya dari hukum yang ketiga ini, seorang perempuan yang datang bulan ketika ada kewajiban bagi dirinya untuk menunaikan tawaf di Ka'bah Musyarrafah, maka dia apabila telah tiba baginya datang bulan untuk menahan diri. Sampai kapan? Sampai dia bersih. Apabila telah bersih, maka kemudian dia menunaikan tawaf. Maka dalam orang-orang yang menunaikan ibadah umrah, terkadang ya, menunaikan ibadah umrah itu setelah dari Madinah, kemudian hari-hari terakhir baru masuk ke Mekah, sehingga baru tersisa 3 hari ataupun 4 hari dia baru ada di Mekah. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, apabila seorang perempuan sampai ke kota Mekah, dia dalam keadaan ihram untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian ketika sampai hotel tidak taunya datang bulan, dan masa dia ketika haid itu bisa 6 hari, bisa 7 hari, maka solusinya dia nunggu sampai hari terakhir. Hari terakhir rombongannya itu pergi. Apabila hari terakhir rombongannya pergi, dia masih belum bersih dari haidnya, maka dia tawaf ittiraran. Dia tawaf dalam keadaan darurat. Kemudian hukum-hukum yang berikutnya, seorang perempuan yang datang bulan, maka haram bagi suaminya untuk berhubungan dengan hubungan biologis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu datang bulan ataupun tempat datang bulan. Maka Allah katakan, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa adhan, itu adalah gangguan-gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah perempuan-perempuan tersebut, artinya tidak menggauli, tidak mendatangi, tidak berhubungan biologis dengan perempuan-perempuan yang dalam keadaan datang bulan. Wala taqrabuhunna, jangan kalian datangi mereka sampai mereka suci. Dan tidak hanya suci saja, fa idza tatahharna, apabila mereka setelah selesai mandi, maka fa'tuhunna, silakan kalian datangi perempuan tersebut. Sehingga apabila masih dalam keadaan haid, maka termasuk dosa besar apabila seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Karena setiap larangan dalam Al-Quran, dan terlebih-lebih larangan langsung dalam Al-Quran, secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala larang, maka berbeda hukumnya dengan larangan-larangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Walaupun semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang mendatangi istrinya dan dia mengetahui istrinya dalam keadaan datang bulan, dalam keadaan haid, maka ditakutkan atas dirinya kekufuran. Sangat keras sekali. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi seorang suami untuk dia menikmati dari istrinya semua yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Yang tidak boleh adalah bertemunya dua khitan, bertemunya farji dengan zakar, tidak boleh. Adapun apabila tidak dipertemukan dua khitan ini, maka dibolehkan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isna'u kulla syai'in fin nikah, isna'u kulla syai'in illa nikah." Kalian lakukanlah semuanya kecuali nikah, kecuali penetrasi, maka itu tidak boleh. Kecuali zakar dimasukkan ke dalam farji, maka itu tidak boleh. Adapun selain itu, maka itu boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dengan Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Dalam riwayat lain dalam keadaan junub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah supaya menutupi bagian farjinya dengan sarung. Antara pusar sampai lutut ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditakutkan apa ya kawan? Supaya ditakutkan tidak kebablasan. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati-hati dalam hal ini, maka kita pun harus lebih hati-hati. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafarat bagi mereka-mereka yang mendatangi istrinya ketika dalam keadaan haid, disebutkan yatasaddaqu bidinar atau binisfi dinar. Bagi seorang suami yang dia mendatangi istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan haid, maka dia diperintahkan untuk bersedekah dengan satu dinar. Satu dinar itu berapa ya kawan? Satu dinar zaman Nabi, bukan dinar Kuwait ya. Kalau dinar Kuwait kan berapa? Satu dinarnya sampai $4 kalau nggak salah ya. Kalau dinar zaman Nabi lebih mahal lagi. Karena setengah dinarnya sudah dapat 2 kambing. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu dinar. Itu berapa duit ya kawan? 4 juta lebih ya. Anggap 1 juta, 4 juta, 4 juta setengah mungkin ya. 4 juta 250. Jadi kata Rasulullah, orang yang kebablasan maka dia harus membayar kafarat. Kafaratnya itu antara 1 dinar 4 juta 250 tadi, bisa juga dilihat nanti kursnya berapa ya. Terus apa harga dari emasnya berapa 1 gramnya, karena bisa berbeda-beda. Kata Rasulullah bisa membayar kafarat 1 dinar, bisa juga setengah dinar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau membahas tentang hal tersebut, tentang kafarat ini, maka bagi siapa yang mendatangi istrinya di waktu-waktu pertama, di deras-derasnya darah, maka yang ia bayar harus dari 1 dinar. Akan tetapi ketika seorang mendatangi istrinya di hari-hari terakhir dari masa haid itu, maka membayarnya setengah dinar. Dan ini dikatakan oleh para ulama perkataan Abdullah bin Abbas, dan bisa juga ini beliau ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dicerna melalui ijtihad, melalui pendapat, karena ini hanya bisa dibahas dari wahyu. Anak mau tanya, paham tapi kalau bab ini bisa ya, paham ya? Paham ya? Hukum yang berikutnya, haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya ketika si istri dalam keadaan haid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah istri-istri kalian di dalam iddah-iddahnya, di dalam waktu-waktunya.
Ayat ini yang diseru adalah Nabi. Wahai Nabi, apabila kalian menunjukkan bahwasanya setiap khitab, setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Nabi, maka umatnya pun ikut dalam perintah tersebut. Di dalam ayat ini Allah katakan, kita itu apabila mau mentalak istri, maka mentalaknya di waktu-waktu yang dibolehkan untuk mentalak. Waktu mentalak perempuan atau seorang istri, yang pertama adalah di waktu ketika dia suci. Di waktu dia suci, di masa suci, yang di masa tersebut seorang lelaki tidak mendatangi, tidak berhubungan badan dengan istri tersebut. Jadi ketika misalnya seorang, saya sebutkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua, di waktu iddah itu tidak boleh di waktu haid. Tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak ketika talaknya itu ia jatuhkan ketika perempuan dalam keadaan datang bulan. Dibolehkan ketika suci, yang sucinya itu seorang suami belum mendatanginya. Misalnya seorang di 1 bulan setelah istrinya itu bersih, kemudian menjadi pengantin lagi, ya kan? Setelah menjadi pengantin lagi, kemudian ribut. Kemudian seorang suami ingin menjatuhkan talak, maka tidak boleh. Apabila ketika menjadi pengantin lagi itu sudah berhubungan badan. Paham gak ya, Pak? Apabila masa bersihnya itu 3 minggu misalnya, maka selama 3 minggu tersebut dia tidak boleh menjatuhkan talak. Kemudian tiba waktu datang bulan, tidak boleh dia menjatuhkan talak juga. Kapan bolehnya dia menjatuhkan talak? Ketika bersih berikutnya. Ketika bersih berikutnya baru dia berpikir, apakah dia kembali menikmati istrinya atau benar-benar dia mentalak istrinya. Karena apabila dia itu benar-benar marah dengan marah yang luar biasa, baru di masa yang sangat lama ini rasa marah dia tidak akan reda. Tapi apabila marahnya itu hanya main-main belaka, maka rasa marah tersebut dengan berjalannya hari berubah menjadi rasa kangen. Bisa jadi hari pertama dia marah, hari kedua dia kendor, ka'annahu la yaku syai'. Setelah itu tidak ada sama sekali. Maka ketika seorang mentalak istrinya harus di waktu tersebut, di waktu yang suci bersih, yang ketika di waktu bersih 3 pekan ini misalnya dia tidak mendatanginya. Apabila telah mendatanginya sebelumnya, maka haram hukumnya seorang suami mentalak istrinya. Terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa putranya Abdullah bin Umar mentalak istrinya ketika istrinya itu datang bulan, ketika istrinya itu men. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, murhu falyuraji'ha. Perintahkan anakmu supaya mengambil kembali istrinya. Summa yumsikha, kemudian dia tahan. Jangan ia lantarkan talak hatta tathur, sampai dia bersih. Kemudian setelah bersih dia baru haid, kemudian bersih. Setelahnya insya'a amsaka ba'du. Apabila dia menginginkan dia pegang itu perempuan. Dan apabila dia tidak menginginkan, maka di waktu yang bersih tersebut dia mentalaknya, di waktu suci tersebut dia mentalaknya dengan ketentuan tidak berhubungan badan sebelumnya. Apabila berhubungan badan sebelumnya, maka itu tidak boleh. Dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Itulah iddah, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan apabila perempuan-perempuan itu ditalak. Kemudian hukum yang berikutnya adalah apabila dia seorang perempuan itu bersih dari haidnya dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan, dengan nampak al-qassah al-bayda, lendir-lendir putih, ataupun dengan waktu kebiasaannya telah berlalu, maka setelah bersih dia ada kewajiban untuk mandi. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa yang membahas tentang haid, fa idza tatahharna fa'tuhunna wa yas'alunaka 'anil mahid. Surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan itu waktu datang bulan dan tempat haid. Maka Allah katakanlah wahai Nabi Muhammad, itu adalah gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkanlah perempuan-perempuan itu ketika mereka datang bulan. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sampai mereka itu bersih. Fa idza tatahharna, kata Allah, apabila mereka itu telah bersih diri mereka, apabila mereka itu telah bersuci, telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan hatinya dari dosa-dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka-mereka yang membersihkan tubuh mereka. Di dalam hadis yang berkaitan dengan istihadhah, Fatimah binti Abi Hubais bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang ada pada dirinya. Maka kata Rasulullah, fa idza aqbalatil haidah, apabila datang bulan men itu telah tiba dan waktunya telah berlalu, fada'is shalah, apabila men itu tiba, fada'is shalah, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan apabila berlalu waktunya itu telah usai, yang 5 hari 5 hari, 6 hari itu 6 hari, faghtasili wasalli, maka hendaklah dia itu mandi dengan mandi janabah, dan setelahnya bisa untuk menunaikan salat. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan istihadhah. Istihadhah ini darah yang mengalir untuk perempuan yang berbeda dengan apa yang diketahui yang berkaitan dengan haid. Bisa darah tersebut tidak berhenti selama-lamanya, bisa juga dalam waktu-waktu tertentu yang melampaui dari waktu kebiasaannya. Ataupun seorang perempuan bisa membedakan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan bahwasanya darah tersebut bukanlah darah haid. Akan tetapi masih keluar dari farjinya itu darah, maka itulah yang disebut dengan istihadhah. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis yang pertama yang tercantum dalam Umdatul Ahkam. Saya mau membahas tentang hadis yang pertama, takut kepanjangan. Dari sini ikhwan, ada pertanyaan enggak? Kalau darah haid itu keluarnya dari rahim, maka darah istihadhah itu keluarnya dari irq. Dari irq adalah pembuluh
yang pembuluh tersebut menempel dengan rahim, bukan dari rahim, akan tetapi pembuluh tersebut nempel dengan rahim. Dan irq tersebut, pembuluh tersebut dinamakan dengan adir. Sehingga ketika darah haid dengan darah istihadah, keluarnya darahnya itu berbeda. Apabila darah haid itu keluarnya dari rahim, adapun darah istihadah itu keluarnya dari adir, dari pembuluh yang pembuluhnya itu menempel di rahim dan bukan bagian dari rahim. Sehingga dalam hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu fala adkhur. Bahwasanya Fatimah binta Abi Hubaysh, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya itu istihadah, darah saya tidak berhenti. Dan beliau membedakan dengan jenis-jenis mumayyizah yang tadi saya sebutkan, baik jenisnya, baik rasa sakitnya, baik itu aromanya, ataupun dengan kebiasaan hari melebihi dari kebiasaan tersebut. Maka beliau bertanya, apa ada'us shalah, apakah saya meninggalkan salat karena darah yang keluar dari saya itu tidak berhenti, sehingga saya melihat seakan-akan fala athur, saya itu tidak akan bersih dari darah saya tadi. Apa ada'us shalah, apakah saya meninggalkan salat karena darah yang tidak berhenti, padahal dia bisa membedakan ini bukan darah haid, dan dari kebiasaannya pun ini sudah melebihi dari hari-hari kebiasaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la inna dzalika irqun, tidak, jangan kau tinggalkan. Artinya ketika seseorang mendapati istihadah, maka setiap hukum dari perempuan yang suci ini ada pada dirinya, melekat pada dirinya. Seorang perempuan yang istihadah ada kewajiban untuk sholat. Seorang perempuan yang istihadah ada kewajiban untuk puasa. Seorang perempuan yang istihadah pun bisa didatangi oleh suaminya, bisa dijima oleh suaminya. Dan perempuan yang istihadah bisa ditalak. Perempuan yang istihadah bisa untuk melakukan tawaf. Selama ketika dia melakukan tawaf ataupun berada di dalam masjid, darah yang keluar dari farjinya itu tidak mengotori masjid dengan menggunakan softtek dan lain-lainnya. Kalau zaman Nabi itu dengan menggunakan kain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, hukum-hukum bersuci itu ada pada perempuan tersebut. Inna dzalika irqun, itu adalah keluarnya dari irq, dari pembuluh yang beda dari rahim. Antum bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang ummi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, menjelaskan tentang darah istihadah itu dari mana? Menjelaskan. Nabi mengatakan itu dari pembuluh yang beda. Pada zaman itu tidak ada apa tuh dengan melihat apa yang dalam perut. USG tidak ada. Tidak mengetahui apapun juga. Dan Nabi tidak pernah belajar kedokteran. Orang tinggalnya di Mekah saja. Tapi ketika membahas, maka pembahasannya itu mengalahkan siapapun juga. Mungkin bisa jadi pada saat itu tidak ada yang mengetahui tentang perkara ini kecuali Nabi. Menunjukkan apa? Bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin da'is salata qadra al-ayyami allati kunti tahidina fiha thumma tasili wa salli. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tinggalkanlah salat ketika di jumlah bilangan yang biasa engkau itu datang bulan. Jadi apabila datang bulan itu biasanya 6 hari, maka setelah 6 hari darahnya terus
masih deras seperti seakan-akan di permulaan hari, maka summa tasili wasalli, maka mandilah dengan mandi yang menunjukkan engkau itu telah suci, dan setelahnya wasalli, dan setelahnya engkau menunaikan salat. Dan ketika menunaikan salat, ketika waktu tiba baru dia untuk mengambil air wudu. Dan ketika setelah mengambil air wudu, kemudian dia sebelum mengambil air wudu dia membersihkan farjinya terlebih dahulu, dan setelahnya dia mengambil air wudu, dan kemudian dia sholat. Tidak ada kewajiban bagi orang yang istihadah untuk dia itu mandi setiap datang waktu sholat, tidak. Akan tetapi dicukupkan untuk mandi ketika bersih pertama, adapun sesudahnya untuk dia hanya mencukupkan diri membersihkan farjinya dan kemudian berwudu seperti yang lainnya dan kemudian sholat. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walaysat bil haidah." Itu adalah bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis salata fiha. Dan apabila datang waktu haid dalam kebiasaan-kebiasaan kamu, fatrukis salata fiha, maka di hari-hari yang kamu terbiasa datang bulan bilangannya itu, maka engkau tinggalkan salat, tinggalkan puasa. Fa idza dhahaba qadruha, dan apabila hari-hari tersebut berlalu, 6 hari misalnya berlalu, fagsili ankidam wasalli, maka bersihkanlah darah dan sholat, berwudu dan membersihkan darah. Dan dua riwayat ini saling menjelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah masih ada 4 ataupun 5 hadis lagi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.